Teman-teman bisa lihat jumbo buncisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Selamat pagi teman-teman. Di pagi hari yang sejuk ini saya mau update tanaman, terutama tanaman kecipir yang buahnya banyak sekali. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Nah teman-teman, ini tanaman kecipirnya. Waktu di video-video sebelumnya saya liatin ke teman-teman, si kecipirnya baru mengeluarkan bunga dan bakal bunga. Dan kali ini si kecipirnya sudah mengeluarkan buah kecipir. Langsung aja teman-teman, kita lihat dulu dari atas. Penampakan atas si buah kecipirnya. Bunga-bunganya yang lumayan banyak sekali. Dan ini buah kecipirnya teman-teman. Nah, udah kelihatan. Nih sekitaran 10 sentian ada. Yang paling besar di sini. Dan ini lumayan cukup banyak buahnya, apalagi bunganya nih teman-teman. Bunga kecipirnya Masya Allah, subhanallah. Lihat teman-teman, ini bunga kecipirnya di bagian bawah. Ini juga teman-teman, ini di belakang masih ada, di sebelah sini, di sebelah sini, sebelah sini juga masih ada, di sini juga masih ada. Ini apalagi udah berbentuk kecipir. Di atasnya masih ada, di atasnya masih ada nih, kayak kacang roai teman-teman. Banyak sekali, subhanallah, Masya Allah, itu buahnya dan bunga-bunga dan bakal-bakal bunganya. Kita tunggu beberapa hari lagi ya teman-teman. Jadi nggak sabar pengen cepet-cepet panen kecipirnya. Ntar kita panen bareng-bareng, panen secara online. Nanti saya mau kasih tahu rasanya. Tungguin ya teman-teman. Nanti kita panen online beberapa hari lagi. Ntar saya mau icip-icip sekalian review rasa si kecipirnya. Kalau kecipir organik itu kayak gimana rasanya. Terakhir saya makan kecipir ini waktu zaman-zaman sekolah SMP. Jadi agak sedikit lupa juga si rasa kecipir ini. Dan saya nungguin banget nih teman-teman buat panen kecipirnya. Sabar ya teman-teman. Tungguin aja sampai si kecipirnya bisa saya panen. Nanti kita panen online. Tanaman kecipir yang berbuah banyak ini udah diupdate, dan sekarang kita update tanaman wortel. Teman-teman penasaran nggak sekarang si wortelnya sudah sebesar apa? Ikutin terus videonya. Teman-teman, sebelum melihat tanaman wortelnya, ini saya mau jualan dulu seperti biasa. Ini biji kacang roai yang saya jual di toko keluarga Asoy. Harganya per 3 biji itu 1.500-an. Kacang roai atau kacang koro yang biasa saya panen. Dan buat teman-teman juga yang perlu benih-benih sayuran lainnya, bisa hubungi saya. Nomor WA-nya ada di deskripsi video ini. Terus saya mau menginformasikan lagi, untuk bibit-bibit kale udah habis ya teman-teman. Dari hari Sabtu si bibit-bibit kale yang saya jual udah habis. Malahan ada dari teman-teman yang mau membelinya, tapi sayangnya udah habis. Maaf ya teman-teman. Nanti saya coba untuk bikin lagi, untuk semai lagi tanaman kalenya yang banyak. Oke teman-teman,
Kita lanjut lagi videonya, kita lihat tanaman wortelnya. Nah ini dia teman-teman, tanaman wortelnya baru sebesar ini. Tanaman wortel ini salah satu tanaman yang saya tunggu-tunggu untuk bisa dipanen. Kenapa teman-teman? Karena tanaman wortel ini biasanya hidup di tempat yang udaranya nggak terlalu panas, sejuk. Sementara di kebun atap rumah ini udaranya wow panas sekali. Dan ini bisa tumbuh seperti ini luar biasa banget loh teman-teman, buat saya yang baru menanam wortel di tempat sepanas ini. Teman-teman bisa tebak kira-kira si tanaman wortel ini udah ada wortelnya apa enggak di bawahnya. 1, 2, 3. Nah teman-teman udah punya tebakannya, dan langsung saja kita lihat, kita kepoin wortel-wortelnya. Wortel yang masih kecil, oh dengan satu usapan ternyata wortelnya udah kelihatan. Satu korekan saja, ini wortelnya teman-teman, masih kecil ya. Dan ini luar biasa banget loh teman-teman, wortel bisa tumbuh di kebun atap rumah ini. Nanti insya Allah teman-teman, kalau misalkan tanaman wortel ini bisa tumbuh besar dan sampai bisa dipanen, saya mau kasih tahu caranya gimana si wortel ini bisa tumbuh di tempat yang lumayan cukup panas. Cantik, udah kelihatan warnanya orange. Kita lihat lagi yang lain. Yang ini wortelnya kita kubur lagi. Nah kalau ini udah agak gede dari yang tadi. Ini kira-kira ada segede jari kelingkingnya anak saya. Kita tutup lagi aja. Ini kayaknya harus dikasih lagi media tanam. Kita lihat lagi wortel yang lain. Ya beginilah teman-teman, kalau berkebun kadang suka penasaran sama tanaman yang berumbi di bawah, suka dikorek-korek. Nah ada nggak dari teman-teman yang suka korek-korek tanaman berumbi seperti saya ini? Padahal jelas-jelas si tanamannya belum besar ukuran umbinya. Kita lanjut lagi lihat yang lain. Ini kepo. Sama ya teman-teman, masih kecil-kecil. Nah mungkin ada dari teman-teman yang pernah menanam wortel di atap rumah di suhu yang lumayan panas tapi bisa panen, bisa berbagi tipsnya di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke tanaman berikutnya teman-teman. Ini tanaman ubi jalar saya yang waktu itu saya tanam di dalam karung. Ini penampakan umur 3 bulannya seperti ini. Ini kalau dilihat dari daunnya enggak banget, dan pertumbuhan si daunnya sama si tanaman umbinya enggak terlalu cepet. Ini masa umur 3 bulan baru sebesar ini. Harusnya umur 3 bulan itu si daunnya udah banyak, udah rimbun. Tapi ini kok enggak teman-teman. Ini dulu waktu nanamnya saya menggunakan media tanam bekas, dan si tanahnya enggak terlalu saya kasih banyak pupuk. Pupuknya cuma dikit, saya kasih kohe kelinci, enggak terlalu banyak. Kita kepoin, kita korek-korek. Ini tanaman yang enggak banget ini udah mengeluarkan umbi apa enggak. Kita korek pelan-pelan, jangan sampai ngeganggu. Ini menurut teman-teman udah ada umbinya enggak? Ayo tebak. 1, 2, 3. Nah kita lihat, kita cari tahu aja. Ini umbinya kelihatan, dan ini masih kecil banget, baru segede jari kelingking saya nih. Ini satu, nggak tahu lagi ada di mana. Kita tutup aja.
Ini kayaknya harus dikasih tanah lagi. Ini baru saya kasih kohe kelinci sekali aja, belum pernah saya kasih apa-apa lagi. Ini mungkin gara-gara musim hujan ya teman-teman. Sementara tanaman ubi jalar ini ditanamnya itu harusnya di tempat yang panas, yang kering. Ini waktu itu tiap hari diguyur hujan, jadi media tanamnya basah. Nggak ngerti juga kenapa tanamannya nggak numbuh gede, tapi biarin aja teman-teman, biarin aja tanaman yang nggak gede asal si bawahnya ada umbi. Kelihatan teman-teman. Nih saya cobain korek-korek lagi, ternyata udah ada. Ini nggak tahu sebesar apa karena susah, ke bawah banget. Biarin aja lah teman-teman, jangan diganggu perakarannya, biarin si umbinya tumbuh. Ini walaupun daunnya nggak banget, daunnya nggak tumbuh, yang penting umbinya banyak. Kita tunggu aja ya teman-teman, 2 bulan lagi nih bisa dipanen. Bismillah aja. Padahal saya sering banget nanam ubi jalar ini, tapi nanamnya di tanah. Terus setahu saya ubi jalar ini nggak boleh terlalu subur. Kalau misalkan media tanamnya subur, jadi si daunnya kebanyakan dan biasanya si umbinya itu nggak ada. Ini padahal saya udah praktekin cara-cara yang dilakuin nenek saya, tapi kok kenapa ini daunnya terkena hama. Hamanya kayak kumbang gitu, tapi di pinggir-pinggirnya banyak sekali kakinya. Ini kita cari teman-teman, hamanya masih ada apa enggak. Saya udah berani loh teman-teman megang hamanya. Nih kalau ada nanti saya pegang. Ini daunnya bolong-bolong sekali, banyak sekali. Si ubinya nggak numbuh-numbuh daunnya. Dari pertama kali nanam udah kayak gini, jadi pertumbuhannya stagnan. Pengen nyoba digundulin. Biasanya kalau tanaman anggur digundulin itu suka keluar lagi daun yang banyak, daun yang bagus. Tapi nggak tahu juga nih kalau misalkan tanaman ubi digundulin bakalan bagus apa enggak. Nggak ada ternyata teman-teman hamanya. Padahal saya udah berani megang loh, udah berani ngusir, udah berani nyomot. Kita lihat lagi yang ditanam di dalam pot teman-teman. Nah ini yang ditanam di dalam pot, nggak jauh beda. Hamanya ngerusak daun-daun. Ini tapi hamanya nggak mau ke tanaman lain, hamanya cuman diem mau makan si daun-daun ini, daun-daun ubi jalar. Kita korek aja teman-teman, penasaran juga. Nah kalau yang ini ada teman-teman, masih kecil-kecil ya. Kita tunggu aja sampai si ubinya membesar. Udah teman-teman, nggak usah dikorek-korek lagi, biarin aja. Ini umur 3 bulan, si umbinya masih kecil-kecil. Kita tunggu 2 bulan lagi dan masih lama juga ya teman-teman. Kita lihat tanaman apa lagi ya yang bisa dilihat. Kalau ini tanaman bengkuang, kayaknya belum ada bengkuangnya karena baru nanam juga. Biarin aja. Lihat apa lagi. Nah ini tanaman kentangnya teman-teman. Ini sempet kering gara-gara ditinggal liburan di rumah bapak. Saya potong, sempet tumbuh lagi bagus teman-teman, tapi karena kemarin saya tinggalin sampai sore, jadi nggak kesiram si tanaman kentangnya, jadi gosong lagi teman-teman. Padahal saya berharap si tanaman kentang ini bisa hidup, bisa dipanen, tapi nggak tahu gimana nih teman-teman.
bismillah aja, semoga masih bisa bertahan. Dan bukan tanaman kentang aja teman-teman, yang kemarin itu gosong gara-gara saya tinggalin, termasuk tanaman buncis yang waktu itu saya panen, yang buncisnya jumbo-jumbo, tanamannya itu gosong. Tanaman kacang panjang, buncis, tanaman kacang roai, daun-daunnya itu pada gosong teman-teman. Tanaman katuk, kita lihat aja ya teman-teman. Ini teman-teman bisa dilihat daunnya kering, padahal waktu 2 hari yang lalu saya upload video. Ini daunnya masih bagus, masih bisa dipanen juga, sehat, seger, gara-gara kemarin saya nggak siram. Biasanya siang-siang itu saya siram lagi, lihat lagi media tanamnya kalau kering. Karena kemarin itu pergi sampai sore, jadilah seperti ini teman-teman. Termasuk tanaman kacang panjang juga kering, kelihatan banget ya teman-teman. Ini daunnya aja yang kering, tapi batangnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, masih hidup tanamannya, masih tumbuh, cuman daunnya aja yang gosong. Biarin aja lah teman-teman, buahnya masih segar. Ya sedih juga ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi updatean kecipir sama tanaman-tanaman yang berumbi. Ada wortel, ada ubi jalar, ada bengkoang, ada kentang yang mati gosong tanamannya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Ya Allah, sedih teman-teman.